Shalom, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa banyak sahabat, kerabat, saudara kita yang meninggal karena COVID. Sebagian meninggal karena mereka terlambat mendapatkan penanganan. Kita tahu rumah sakit penuh. Masuk UGD harus antri berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya penanganan bisa menjadi lebih cepat dan COVID tidak menjadi lebih berat? Jika Anda mengalami demam, batuk, pilek, mungkin hilang penciuman, sekarang kita harus selalu curiga pada COVID. Memang demam berdarah, tifus, penyakit infeksi lainnya itu menyebabkan demam, ya, menyebabkan panas. Tetapi yang pertama harus kita singkirkan adalah kemungkinan kena COVID dengan cara tes antigen atau lebih baik PCR sekalian. Periksa mandiri akan lebih cepat, ya. Jika hasilnya negatif, berarti Anda tidak kena COVID, istirahatlah dengan cukup. Makan antibiotik, penurun panas, dan juga vitamin. Minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Jika hasil tesnya reaktif, segera lapor RT RW dan puskesmas. Anda bisa menunjukkan hasil tes antigen atau PCR ke puskesmas, dan puskesmas yang akan memeriksa dan menentukan apakah Anda isolasi mandiri di rumah atau harus ke fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit atau wisma atlet. Nah, saudara-saudara, ingatlah bahwa COVID itu jangan disembunyikan. COVID bukan penyakit yang memalukan, ya. Kalau saudara lapor ke puskesmas, maka data saudara ada di Kemenkes. Dan dengan itu, saudara yang sudah terdata akan lebih dilayani, akan lebih mendapat perhatian. Ya, di beberapa daerah bahkan petugas puskesmasnya yang datang ke rumah mengantar obat dan memeriksa PCR. Nah, jika Anda diharuskan isolasi mandiri di rumah, tentu kamar tidur dan kamar mandi harus sendiri. Tetapi jika tidak memungkinkan, kamar mandi itu harus dipakai bersama-sama, ya, biarlah orang yang sehat memakai dulu. Setelah itu, saudara yang kena COVID terakhir memakai kamar mandi itu. Setelah itu, disinfektan supaya bisa dipakai oleh yang lain. Ventilasi ruangan harus cukup, ya. Sinar matahari cukup. Anda harus makan antibiotik, antivirus, penurun demam, vitamin, dan selalu memeriksa suhu. Ya. Suhu normal itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Juga dianjurkan mengukur saturasi oksigen dengan oximeter. Jika angkanya kurang dari 95, berarti Anda kekurangan oksigen, pakailah oksigen. Jika kurang dari 90, berarti sudah masuk ke tahap gawat, segeralah ke rumah sakit. Jangan abai dan jangan terlambat. Untuk mengurangi sesak napas dan meningkatkan saturasi oksigen, lakukanlah teknik proning, yaitu tidur tengkurap dengan bantal di dada selama 20-30 menit. Jika isolasi mandiri di rumah, keadaannya makin memburuk, bertambah panas, dan mungkin bertambah sesak, segeralah ke rumah sakit. Memang harus sabar mengantri di UGD, ya, tetapi lebih baik daripada di rumah tanpa perawatan. Jika pasien isoman meninggal di rumah, jangan panik.
segera lapor RT dan RW serta puskesmas setempat untuk penanganan jenazah ya oleh gugus tugas COVID. Mungkin orang rumah yang sama-sama reaktif dapat membersihkan jenazah. Ya, pakaikan pakaian yang pantas. Tetapi jika orang serumah semuanya negatif, biarkan saja. Nanti gugus tugas yang akan menangani jenazahnya. Jangan lupa lapor ke gereja agar gereja dapat membantu dan mendoakan. Simpanlah nomor HP gereja, RT RW atau tenaga kesehatan di puskesmas terdekat. Terakhir, saudara-saudara, jangan lupa patuhilah 5M. Ya, memakai masker, kalau bisa double, mencuci tangan lebih sering, bawalah hand sanitizer kemanapun Anda pergi, cuci tangan setiap kali habis memegang barang-barang di tempat umum. Ya, menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter lebih bagus. Menghindari kerumunan, termasuk makan bersama, hindari dulu. Dan mengurangi mobilitas. Di rumah saja, kalau perlu banget baru bisa pergi. Carilah informasi yang dimana Anda dapat menerima vaksin. Ya, jangan biarkan kesempatan itu hilang. Jika ada tempat-tempat di mana ada vaksinasi, datang, daftar untuk menerima vaksinasi. Dan terakhir, saudara-saudara, mari kita sesama anggota jemaat saling mendoakan, ya. Mungkin melalui HP, karena dukungan doa dari sahabat itu akan menyenangkan dan memberikan sukacita, memberikan kekuatan, ya, bagi yang sakit. Dan dampaknya, hati yang gembira itu akan menaikkan imunitas tubuh, sehingga kesembuhan akan terjadi lebih cepat. Sekali lagi, saudara-saudara, waspada terhadap COVID, jangan abai, jangan terlambat, segera laporkan kepada RT RW dan puskesmas setempat. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesehatan, menjagai kita semua. Terima kasih. Amin.